Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saat pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Dia Bapa yang setia,
Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya percaya saat pagi hari ini Tuhan memberikan setiap kita kekuatan. Setiap kita Tuhan berikan penghiburan dan sukacita yang daripadanya. Mari kita nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini dan bawalah persembahan kita lewat pujian yang kita naikkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan. Kami masih diberikan nafas hidup yang baru. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu, untuk kasih setia-Mu yang selalu ada bagi setiap kami. Kami percaya Engkaulah Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau selalu memegang hidup kami, dan kami perlu Engkau Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita angkat pujian ini lebih sungguh. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita sembah Dia. Engkau setia, Yesus, Kau Bapa yang setia. Kami bersyukur, terima kasih. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Engkau lebih dari harta, Engkau lebih dari semuanya. Sebab itu Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu kuasa-Mu memenuhi kami. Sebab kami tak dapat hidup tanpa-Mu Yesus. Haleluya. Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami, Engkaulah sumber segalanya. Oh Yesus, Kau membawa setiap kami di padang yang berumput hijau. Haleluya. Kau berikan kami Tuhan ketenangan di batinku. Oh, hanya Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan sedetik pun Tuhan. Engkau selalu setia bersama-sama dengan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Tuntun langkah setiap kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa bersama-sama dengan Anda dalam pujian penyembahan, menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas, biar kita selalu mengambil saat teduh, berdoa pagi, menyediakan mesbah di mana kita mempersembahkan pujian penyembahan kepada Allah dan juga kita menerima firman yang akan menguatkan kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Yesus Sang Hidup. Mari kita baca Yohanes 1 ayat 4 yang berbunyi demikian. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Yesus ada hidup. Saudara, kata hidup atau zoe di dalam bahasa Yunani itu sangat ditekankan di dalam Injil Yohanes. Bahkan
Kalau saudara menyelidiki kata hidup atau kehidupan itu ditulis 49 kali oleh Yohanes dalam Injilnya. Kalau kita baca dalam Yohanes 20 ayat 31, tujuan Injil Yohanes ini ditulis supaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Dalam Yohanes 14 ayat 6 misalnya, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes 10 ayat 10 juga berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Kenapa hidup Zoe sangat ditekankan di dalam Injil Yohanes? Karena hidup itu lawan dari kematian. Kematian sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tidak kita harapkan. Tuhan tidak mau kita mengalami kematian, tetapi Tuhan mau kita mengalami kehidupan. Nah, jika demikian, hidup seperti apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita? Hidup seperti apa yang Tuhan bawa? Yang pertama adalah hidup yang abadi. Tahukah saudara, sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka seluruh makhluk hidup itu hanya hidup secara fisik. Bahasa Yunaninya bios. Itulah hidup yang dimiliki oleh semua makhluk hidup, termasuk binatang, tumbuhan. Kita bilang dia hidup, tumbuhan hidup, manusia hidup. Itu bios begitu. Yaitu kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara, kehidupan yang tidak abadi. Apalagi manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan roh. Dan roh itu sifatnya kekal. Kalau anjing mati, lenyap, punah, habis. Manusia mati tidak lenyap, tidak punah. Karena ada kehidupan setelah kematian. Yaitu neraka, hukuman kekal, atau sorga. Yaitu sukacita yang kekal. Nah, manusia yang hanya punya bios, menjadi seperti makhluk hidup, seperti binatang, seperti tumbuhan. Rohnya itu mati. Dan kalau rohnya mati, dia mati. Dikubur di tanah, maka dia akan mengalami hukuman kekal selama-lamanya di api neraka. Oh, betapa mengerikannya. Kalau saudara baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang telah ditentukan Allah. Jadi kondisi kita sebelum kita percaya Yesus adalah orang yang lemah. Lemah terhadap hawa nafsu daging kita. Kita tidak bisa mengalahkan dosa, tidak bisa mengalahkan godaan. Karena kita adalah orang yang telah terikat oleh kuasa si jahat. Ayat 8 menunjukkan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan cuma lemah, kita berdosa. Akhirnya kita tidak bisa menyukakan hati Allah. Karena kita telah menyimpang, meleset dari rencana Tuhan, dari tujuan Tuhan. Hidup kita hanya kecenderungannya membuahkan kejahatan. Lalu kondisi ketiga kita yang lain, ketika kita belum percaya kepada Yesus, ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sebelum kita percaya Yesus, kita adalah seteru Allah, musuh Allah. Tetapi bersyukur karena Kristus kita diperdamaikan. Kita tidak lagi menjadi musuh Allah, tetapi menjadi sahabat Allah, menjadi anak Allah. Dan saudara perlu tahu bahwa yang mengambil inisiatif untuk berdamai dengan kita, menyelamatkan kita, itu adalah Allah sendiri. Allah tidak menunggu kita baik, baru kemudian dia mengutus putra tunggalnya Yesus. Dia tidak menunggu kita bertobat dulu, mohon ampun sama Tuhan. Karena keselamatan itu inisiatifnya dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan begitu mengasihi kita dan dia berinisiatif untuk menyelamatkan kita dengan cara mengutus Yesus untuk menebus dosa kita.
Tugas kita adalah percaya kepadanya supaya kita memiliki hidup yang kekal. Kata hidup kekal ditulis dalam tulisan Yunani aionios zoe. Itu berarti hidup yang abadi, hidup selamanya di dalam kerajaan sorga. Bayangkan kita hidup di dunia cuma 70 tahun, 80 tahun. Selebihnya kita akan mati. Tapi setelah itu ingat, ada kehidupan yang lain setelah kematian, yaitu hidup yang abadi. Jadi, apa tujuan hidup kita sekarang? Hidup ini hanyalah persiapan untuk kekekalan. Satu kali jantung kita akan berhenti berdetak, mata kita tidak bisa dibuka lagi, kita sudah tidak bisa bernafas, tapi kita tetap akan ada. Kalau kita percaya kepada Yesus, hidup yang abadi, jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun, selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Karena itu jangan buang hidup saudara sia-sia dalam perbuatan dosa pada usia 70-80 tahun di dunia ini. Karena kita akan menyesal selamanya di dalam api neraka. Tapi mari kita menerima Yesus sehingga kehidupan kekal kita alami. Tetapi yang kedua saudara, hidup yang Tuhan berikan melalui Zoe, hidupnya Tuhan adalah hidup yang bermutu, hidup yang berkualitas. Karena aionios zoe itu artinya hidupnya Allah sendiri. Hidup yang luhur, hidup yang mulia, hidup yang penuh kasih, penuh pengampunan. Itulah yang diajarkan Kristus ketika dia datang ke dunia. Dalam Matius pasal yang kelima, ayat 38 dan 39, dikatakan demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bahkan selanjutnya di ayat yang ke-43 dan 44, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini kan ajaran yang di luar nalar manusia. Orang berbuat jahat, kasihi, ampuni. Siapa tampar pipi kiri, kasih pipi kanannya. Itu artinya jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena di dalam kehidupan ini ada 3 konsep hidup. Pertama, konsep hidup iblis. Balas yang baik dengan yang jahat, balas yang jahat juga dengan yang jahat. Bahkan yang lebih jahat, itu iblis saudara. Kalau ada orang baik sama saudara, saudara jahat sama dia, iblis itu namanya. Tetapi yang kedua adalah konsep hidup manusia. Berbuatlah baik kepada orang yang baik kepadamu, tapi kalau orang jahat kepadamu, jahati juga dia. Itu take and give. Kamu kok baik sama dia, dia juga baik sama saya. Kok sama dia kamu jahat, oh dia juga jahat sama saya. Itu manusia. Tetapi konsep yang ketiga, ini yang paling luhur, konsep hidup Allah. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Loh, kalau kita tidak hidup di dalam Kristus, bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Orang yang merugikan kita tidak kita balas, malah kita doakan. Seperti teladan Yesus, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini hanya diajarkan dan diteladankan oleh Yesus sendiri. Jadi kalau saudara hari ini disakiti oleh suamimu, oleh istrimu, oleh orang lain, engkau begitu marah, saudara bisa ikuti cara hidup iblis, balas dengan lebih kejam. Tapi saudara bisa memilih hidup dengan konsep hidup Allah, yaitu dengan hidup yang bermutu, hidup abadi, hidup yang bermutu, yang berkualitas, yaitu mengasihi, mengampuni. Bahkan kita hidup berguna bagi orang lain. Seperti Markus 10 ayat 45 berkata, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sehingga hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Memang lebih enak dilayani ya saudara. Coba saya tanya, lebih enak mana? Diberi apa memberi? Diberi. Lebih enak mana? Ditolong apa menolong? Ditolong. Lebih enak mana? Diperhatikan atau memperhatikan? Diperhatikan. Pokoknya awalan di itu buat kita. Kalau me itu kan rasanya rugi ya. Memberi. Tapi coba saudara pikir, enak mana? Dibesuk apa membesuk? Enak membesuk ya. Kalau dibesuk saudaranya yang sakit.
Karena itu saya mau bilang, kalau kita mau hidup dewasa, berguna, mari kita menjadi orang yang suka melayani, menolong, menasehati, memberi, menyukakan hati Tuhan. Ini doa saya supaya kita sungguh-sungguh meneladani Tuhan agar Zoe, kehidupan yang abadi, kehidupan yang bermutu, berguna, itu Tuhan berikan bagi kita. Biar hari ini hidup saudara berguna bagi banyak orang, hidup saudara juga punya kualitas yang bermutu, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami sudah dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan tidak mau kami hidup dalam kematian secara rohani, tapi Tuhan ingin menghidupkan roh kami, sehingga kami memiliki hidup kekal selamanya dalam sorga ketika kami percaya kepada Yesus. Dan hidup kami di dunia itu berkualitas, berguna bagi orang lain, jadi berkat. Biarlah setiap orang yang kami jumpai melihat ada Kristus di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Berkat-Mu atas kami, dan biarlah kemenangan dari Tuhan menuntun kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok.